Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Shalom. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu sekalian. Dan biar melalui sapaan dan renungan kita pada hari ini, Senin 30 November 2020, kita semua boleh belajar dan diberkati oleh firman Tuhan. Marilah kita mengawali renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah sumber kekuatan dan juga pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kami boleh memasuki pekan yang baru dan juga pekan yang terakhir, di mana kami juga akan mengawali bulan yang baru di bulan Desember. Kami sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Biar Tuhan makna yang boleh tersirat di dalam minggu Advent ini, terus kami boleh maknai. Terlebih pada pagi hari ini, kami juga mau merenungkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui renungan kami, dan setiap kami yang boleh mendengarkannya, boleh mendapat berkat, dikuatkan, dimampukan, untuk terus boleh menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Terimalah doa dan syukur kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, pemazmur pernah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarlah lagu ini, puji-pujian ini boleh memberkati kita. Hanya dekat Allah saja kita boleh tenang. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan membaca satu ayat dari firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Satu ayat yang begitu dalam maknanya, begitu syarat dengan kehidupan doa Bapak Ibu dan saya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu
dan jadilah tenang. Ketenangan barangkali menjadi sesuatu yang sangat berharga di hari-hari ini. Hidup Bapak Ibu dan saya akan mungkin terganggu ketenangannya ketika kita mengalami situasi sulit seperti ini. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menjadi sebuah jawaban. Bagaimana kita bisa berdoa. Kadang-kadang kita bilang, saya baru tenang. Tenang dulu baru saya bisa berdoa. Atau ada juga yang mengatakan ketika saya berdoa, itulah yang membuat saya menjadi tenang. Mana yang betul dari pernyataan ini? Tenang dulu baru bisa berdoa? Atau kita berdoa untuk kemudian kita bisa menjadi tenang? Kedua-duanya mungkin benar, tergantung bagaimana kita menjelaskan. Tapi apakah bisa ketika kita dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan gusar, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, kita bisa berdoa? Di dalam Alkitab bahasa Inggris versi lain, dikatakan di situ, diterjemahkan dengan ayat atau dengan kalimat, be earnest and disciplined in your prayers. Be earnest artinya sungguh-sungguh dan disiplin di dalam doa-doa kamu. Atau terjemahan lainnya dikatakan, karena itu be serious and watchful in your prayers. Karena itu seriuslah, sungguh-sungguhlah dan watchful, waspadalah di dalam doa-doamu. Sesuatu yang mengingatkan kita pada sebuah kesadaran. Sekarang pertanyaannya mungkin dalam doa-doa kita, apakah yang kita ucapkan, kita lakukan dalam kesadaran, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kuasailah dirimu dan waspadalah. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, terkadang orang menganggap doa itu hanya bersuara, berkata-kata. Padahal di dalam doa itu terkandung ada begitu banyak suasana, pengertian, makna, dan sebagainya. Hari-hari ini kita diajak bahkan ditantang bagaimana kita boleh sungguh-sungguh berdoa. Kalau kita lihat ayat ini kembali, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dan supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini mengatakan bahwa berdoa itu membutuhkan prasyarat. Apa itu? Ada dua hal. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah inilah yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah di dalam doa kita sudah menguasai diri? Apakah ketika kita berdoa kita sudah menjadi tenang? Saya akan membagikan sebuah cerita. Ada dua orang anak sedang duduk berbincang dengan ibunya di ruang tamu. Pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terjadi badai besar, guntur dan kilat yang sambar menyambar. Keadaan sangat mencekam dan menjadikan ketiga orang itu ketakutan. Kedua anak itu langsung mendekap ibunya dan sang ibu dalam kepanikan memberikan kata-kata penghiburan pada dua anak itu. Setelah 1 jam terjadi, badai itu reda dan keadaan baik, tidak terjadi apapun. Hanya terjadi sedikit kerusakan pada rumah itu. Anak pertama bilang pada adiknya, apakah kamu baik-baik saja, Dek? Jawab sang adik, benar aku dalam keadaan baik. Hanya aku tadi takut sekali hingga aku terus berdoa berulang-ulang agar tidak terjadi hal-hal yang buruk pada kita. Sang kakak berbicara, aku tidak berdoa apa-apa, tetapi aku juga dalam keadaan baik. Jadi doa atau tidak bukan hal penting, karena tanpa doa pun kita dalam keadaan baik. Sambung anak ini, Mam, apakah kau tadi juga berdoa? Aku lihat mama tidak berdoa karena mama sibuk menenangkan kami agar kami tidak takut. Jawab ibu anak-anak itu, aku berdoa dengan aku melakukan pekerjaan terbaik, yaitu menenangkan kalian. Dan doa yang terbaik adalah ada dalam tindakan nyata. Jawab anak pertama itu, apakah ketika mama berbicara untuk menenangkan kami tak bisa dikatakan doa? Jawab ibu itu,
benar. Berdoalah dengan tindakan, bukan hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa. Sejenak percakapan kedua anak dengan ibunya ini seperti percakapan biasa dan sering kita alami. Seperti pandangan anak pertama sering ada dalam diri kita. Tidak berdoa pun kita selamat. Jadi apa artinya sebuah doa? Anak pertama ini tidak menyadari kalau hasil dari doa yang dilakukan oleh orang lain juga berkaitan dengan dirinya. Bahkan kemungkinan yang menyelamatkan dia adalah doa dari adik dan ibunya itu. Jika saja doa dari adiknya tidak ada dan adiknya ketakutan dan menangis berlarian ke sana kemari, maka cerita ini akan lain. Dan jika ibunya tidak melakukan tindakan untuk menenangkan mereka, maka keadaan pun akan berbicara lain. Suasana akan penuh dengan ketakutan yang mencekam. Dan dalam keadaan seperti ini orang akan kehilangan arah. Akhirnya bertindak sembarangan. Dengan berjuta pemikiran akan terjadi di luar rumah itu. Entah berkaitan dengan mobilnya, dengan ayamnya, kebunnya, atau apapun yang dipunyainya yang ada di luar rumah itu. Maka hasil nyata dari doa itu adalah ketenangan. Dalam keadaan tenang, orang menjadi siaga dan tahu apa yang akan terjadi dan kecepatan bertindak lebih cepat. Maka sebenarnya yang menjadi kehancuran dan ketidakselamatan seseorang sebenarnya bukan karena bencana itu, tetapi rasa panik dan ketakutan akan keadaan yang terjadi. Dengan doa dan tindakan nyata dari doa, rasa panik bisa diatasi dan kebaikan dapat didapatkan. Pernah ada sebuah cerita yang pernah saya baca, ada wabah penyakit lewat dan bertemu dengan seorang bernama Nasruddin. Nasruddin bertanya, mau kemana kau hai wabah penyakit? Jawab wabah itu, ke kota A untuk membunuh 10 orang. Setelah beberapa hari Nasruddin kembali bertemu dengan wabah itu. Dan dia bertanya, hai wabah, kau bilang akan membunuh 10 orang. Tapi mengapa yang mati 100 orang? Jawab wabah itu, aku hanya membunuh 10 orang. Dan yang 90 mati karena panik dan ketakutan. Nasruddin hanya bisa manggut-manggut saja. Maka ketakutan dan kepanikan yang sebenarnya berbahaya dalam kehidupan ini. Maka seperti ibu dan anak kedua dari keluarga itu. Mereka berdoa untuk menenangkan suasana agar kepanikan tidak terjadi dalam rumah itu. Maka dalam menyikapi bencana dan kesulitan, selalu berdoa dan tenangkan diri. Jangan biarkan kepanikan dan ketakutan ada, karena dengan doa dan ketenangan semua bisa berjalan dengan baik. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, doa bukan semata-mata untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Ini hanyalah doa yang jenis doa yang paling mendasar. Tapi doa sesungguhnya adalah memasuki sebuah persekutuan yang sempurna dengan Allah. Saya kutip dari seorang pendeta asal Skotlandia, Oswald Chambers. Dan juga dia mengatakan, doa adalah hal yang tersulit untuk dilakukan. Pertempuran besar dalam doa pribadi ialah mengatasi masalah pemikiran yang sia-sia dan mengembara. Kita harus belajar mendisiplinkan pikiran dan konsentrasi kita pada doa yang penuh kemauan dan tekad. Terkadang doa kita tidak disertai dengan keyakinan. Karena sebagian lagi bukan keyakinan yang menyertai doa kita, tetapi kepanikan, hal-hal yang kita khawatirkan nanti. Oleh karenanya terkadang kita lupa apa itu kesungguhan dalam doa. Kesungguhan dalam doa adalah keyakinan, trust yang kita mau sama-sama hadirkan di dalam doa itu. Doa sekedar hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tapi yang paling penting adalah keyakinan yang sungguh-sungguh. Bahwa doa yang kita dengar, doa yang Tuhan dengar, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah doa yang disertai dengan keyakinan dan tekad. Dan Oswald Chambers mengatakan, tidaklah seluruhnya benar bahwa doa merubah banyak hal. Karena sesungguhnya doa bukanlah merubah segala sesuatu, tapi doa sesungguhnya juga mengubah saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Doa bukanlah soal mengubah sesuatu secara lahiriah, tapi doa mengerjakan keajaiban, yaitu mengubah karakter seseorang. Betulkah yang selama ini tujuan kita dalam berdoa adalah kita hanya mengubah sesuatu yang hanya ada di luar kita?
Betulkah doa-doa kita hanya seringkali minta Tuhan untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, sakit menjadi sembuh? Oh, saya katakan itu tidak salah. Tapi terkadang ada satu hal yang kita lupakan. Doa sesungguhnya juga bukan hanya mengubah yang ada di sekeliling kita, tapi juga doa mengerjakan sesuatu untuk mengubah karakter kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah di tengah ombak dan badai pencobaan, kita mau terus melihat bahwa ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Ketika kita bisa menguasai diri, kita bisa berdoa. Mungkin Tuhan belum menenangkan ombak dan badai kehidupan, tapi Tuhan akan mengubah atau menenangkan keadaan kita, supaya kita boleh sungguh-sungguh bisa berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita, supaya saya dan Bapak Ibu bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Marilah kita nyanyikan sebuah lagu di tengah ombak. Lagu yang boleh sungguh-sungguh mengingatkan kita. Di tengah ombak sekalipun kita mau tetap tenang, karena kita tetap dekat dengan Tuhan.